Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru dari Sekolah Merdeka Belajar Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebagaimana seperti biasa, mari kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan Pak Dani, kiranya berkenan untuk memimpin doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita untuk seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Dani. Bapak Ibu, agenda pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya, seperti yang Bapak Ibu sudah bisa baca di LMS adalah mengenai modul ajar. Kita akan lebih lanjut membahas mengenai aspek kriteria dan juga proses ya atau prinsip penyusunan modul ajar. Namun untuk membuat kita lebih semangat, kita akan memulai pembelajaran ini dengan ada riddle terlebih dahulu, dan saya lihat piket riddle hari ini adalah Ibu Titin ya. Kepada Ibu Titin dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Astri, Pak Dani, Bu Leni, selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki beberapa sesi. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan tebak-tebakan dulu ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan 3 clue, nanti teman-teman bisa menebak apa benda yang saya maksud. Bendanya itu tidak jauh dari tempat saya sekarang. Clue-nya itu 3 kata. Pertama adalah hijau, kedua hangat, ketiga cair. Teh bukan Ibu? Sepertinya belum Bu Astri. Saya ulangi, clue-nya 3 kata. Pertama hijau, kedua hangat, ketiga cair. Benda itu tidak pernah jauh dari saya selama di kelas 10 hari ini, Bu. Boleh nih, kayaknya masih di mute ya. Bisa diulangi tadi clue-nya apa? Hijau? Baik, clue-nya 3 kata ya. Pertama hijau, kedua hangat, ketiga cair. Hijau, cair. Apa ya tadi saya teh bukan cair ya? Apa teh ya? Bukan, Bu. Bu Leni masih di mute. Oh iya, maaf. Saya jawab green tea, betul salah? Green tea tadi Bu Asri juga sama ya. Belum, Bu. Bukan itu. Tambah lagi clue-nya, Bu. 3 kata aja, Bu ya. Hijau, hangat, cair. Kayu putih. Ya, betul sekali. Ya, ini adalah teman saya yang setia, Bu. Maklum, saya sudah jelita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Leni. Nah, mungkin itu cukup ya, Bu Astri ya, biar kita. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Titin. Iya, Bapak Ibu ya, kita ada sedikit kendala kah? Sebentar, Bu. Mengingat-ingat dulu ini. Aduh, Bu Astri bisa diulangi lagi nggak? Ini error nih. Oke, link Padletnya kah? Sama enggak sama? Sekarang udah terbukti. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bu Leni, bagaimana Bu Leni sudah bisa masuk ya? Bisa, Bu. Baik. Pak Dani di sini menuliskan, Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Saya belum, Bu. Oke, oh ya, host is disabled.
Bu Titin boleh berkenan. Oh ya, sebentar. Sebentar, Bu. Boleh Bapak Ibu menuliskan lengkap ya dengan apa yang akan disampaikan dan maksud dari kriteria itu apa. Boleh Bapak Ibu tuliskan. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis, tapi tidak apa-apa. Langsung saja mungkin Pak Dani. Pak Dani di sini menuliskan esensial. Silakan Pak Dani menjelaskan lebih jelas apa itu, bagaimana, dan seperti apa. Baik, yang dimaksud esensial adalah bahwa dalam menyusun modul ajar itu mencakup ya konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi materi-materi yang nanti ada pada modul ajar itu materi-materi yang inti atau esensial pada setiap mata pelajaran. Dan juga melalui pengalaman belajar serta lintas disiplin. Itu yang saya ketahui, Bu. Iya, betul sekali ya Pak Dani ya, Bapak Ibu. Esensial itu artinya melingkupi dari pemahaman lintas disiplin ya. Di situ kuncinya seperti itu. Terima kasih Pak Dani. Lalu di sini kita lihat Ibu Leni Listawati menuliskan menarik, bermakna, dan menantang. Silakan dijelaskan lebih lanjut Ibu. Baik, terima kasih. Ini jawabannya lanjutan dari Pak Dani. Itu tadi saya setuju dengan Pak Dani bahwa materinya harus esensial, tapi juga kita harus melihat siswanya gitu ya. Mereka harus tertarik kepada materi itu, dan materi itu juga harus bermakna dan juga menantang untuk siswa gitu. Jadi supaya mereka ingin belajar terus gitu. Kalau materinya menarik juga, lalu mereka merasa tertantang juga untuk lebih memperdalam materi tersebut. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Ibu Leni. Betul sekali bahwa kriteria yang kedua dari penyusunan modul ajar itu haruslah menarik. Tapi tidak hanya menarik, harus bermakna dan menantang. Ketika anak merasa challenging, jadi modul ajar yang diberikan menjadi lebih efektif. Terima kasih Ibu Leni. Selanjutnya ada dari Ibu Titin. Ibu Titin menuliskan relevan dan kontekstual ya Ibu ya. Silakan dijelaskan lebih lanjut Ibu. Ya, untuk relevan dan kontekstual artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks pada waktu dan tempat di mana peserta didik itu berada. Baik, terima kasih Ibu. Relevan dan kontekstual. Bapak Ibu masih ingat ada berapa sebetulnya kriteria dari penyusunan model ajar ini? Ada 4, Bu. Ada 5 kah? 4. Ada 4? Iya. Pak Dani, iya Bu Titin, terima kasih. Pak Dani dan Bu Leni, ada berapa? Saya ada 1 lagi 5. yang belum ya Bapak Ibu? Berkesinambungan, Bu, Ada ya? 4. Saya sudah menambahkan 1 lagi, Bu. Oh, sudah. Baik, saya izin share screen ya. Ini saya ingin membuka ini sebetulnya hasil dari Padlet Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa saling melihat hasil dari idenya, jawaban Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya? Sudah. Oh, sorry. Sebentar. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Dani menuliskan berkesinambungan. Ibu Titin boleh menambahkan nama di sana, relevan dan kontekstual. Lalu Pak Dani juga menuliskan tentang tadi esensial.
dan Bu Leni menarik, bermakna, dan menantang. Baik, itu ya Bapak Ibu. Saya akan stop sharing. Jadi ada 4. Ada 4 kriteria menyusun modul ajar. Baik, kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak Ibu, baik kita akan lebih mengenal, setelah mengetahui kriterianya, kita akan lebih mendalami tentang prosedur penyusunan modul ajar. Sebelum berangkat ke sana, saya ingin mendengarkan ya, kita akan berbagi ide. Sebetulnya Bapak Ibu ketika menuangkan modul ajar, biasanya seperti apa pengalamannya di kurikulum sebelumnya? Ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Silakan Pak Dani. Baik, ini masih saya ulang. belum paham, Bu. Oh iya. Itu yang dimaksud modul ajar ini modul materi atau modul untuk langkah-langkah pembelajaran, Bu? Mohon dijelaskan. Baik. Kita akan kembali ke materinya. Modul ajar seperti yang disepakati, seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah lihat, bahwa modul ajar itu adalah perencanaan pembelajaran. Ya, jadi perangkat pembelajaran untuk istilah di kurikulum sekolah penggerak ini disebut dengan modul ajar. Jadi termasuk langkah-langkah di sana. Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan dalam perencanaan atau RPP atau lesson plan. Di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu menuliskan aspek-aspek apa saja yang ada dalam itu. Yang ada dalam modul ajar, Bu. Iya, dalam RPP itu seperti apa? Identitas sekolah, Bu. Identitas, iya. Sama, di modul ajar juga sama ya Bapak Ibu. Ada identitasnya. Dan sebagainya ya, seperti kita mulai dari komponen inti, mulai dari identitas hingga lampiran-lampiran. Kita sudah membahas tentang itu. Jadi sekali lagi modul ajar adalah perangkat ajar. Dan kita sekarang akan memasuki ke tahapan penyusunannya. Tahapan penyusunannya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin bisa melihat modul ajar. Bapak Ibu sudah mendownloadnya belum? Kalau belum, saya akan sharing screen lagi. Sebentar. Yang 5 itu bukan, Bu? Masih di mute, Bu Astri? Enggak ada, Bu. Bentar. Baik, di sini Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu kita sudah bahas ini ya kemarin ya, bahwa ini adalah komponennya. Bahwa ini adalah komponennya mulai dari, jadi harus kita ingat bersama bahwa modul ajar adalah perangkat ajar yang terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Lalu kita akan sekarang masuk ke prinsip penyusunan ya Bapak Ibu. Sebentar ini. Yang 5 itu bukan Bu Astri? Yang iya betul, ada 6, tepatnya ada 6 Bapak Ibu. Oh, 6 ya. Iya. Ada 6. Oh iya. Nah, baik. Ini Bapak Ibu ya. Prinsip penyusunannya ada 6. Baik, ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat layar? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Prinsip Bu. penyusunan modul ajar
eh, yang tadi Bapak Ibu sudah katakan tentang esensial, menarik, bermakna, dan menantang, kita akan masuk ke sebentar ya. Nah, ini Mas Ehud, Mana ya? Ya, itu bukan Bu, yang 5. bawahnya Bu. Oh, Bukan bawahnya. Oke, itu maaf, kita akan masuk ke tahapan prosedur ya. Kita akan masuk ke tahapan prosedur penyusunan modul ajar Bapak Ibu. Nah, itu Bu. Stop, Ya, stop. ini. Nah, Betul. sip. Kita bisa lihat ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah mengenal komponennya. Lalu di sini ada 6 langkah untuk prosedur penyusunannya. Ya, sebelum kita menginjak ke sini karena ini khusus dari kurikulum sekolah penggerak. Kalau di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu bagaimana dalam langkah-langkah menyusun RPP itu seperti apa? Tahapan intinya. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Mengemukakan pendapat? Dipersilakan. Apa sih yang membedakan kurikulum? Bapak Ibu sudah membacakan ya. Jadi coba apa bedanya di kurikulum yang lalu dan yang sekarang? Prosedurnya itu apa yang membedakannya Bapak Ibu? Saya boleh jawab Bu Asri? Boleh nih dipersilakan. Ini setelah saya baca dari modul yang Ibu berikan ya, ada yang baru nih sepertinya ada profil pelajar Pancasila Bu. Yang Betul. sebelumnya itu tidak ada ya di kurikulum sebelumnya. Jadi itu harus bagaimana kita Bu, harus mengintegrasikannya kah atau bagaimana? Betul Bapak Ibu. Baik, izinkan untuk saya lebih membacakannya, kan ini hurufnya kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu betul kata Bu Leni bahwa ada yang khusus di kurikulum sekolah penggerak ini adalah profil pelajar Pancasila. Dari 6 nilai yang harus kita integrasikan ya Bapak Ibu, diintegrasikan baik secara kokurikuler ataupun intrakurikuler, kita harus induce ke dalam modul ajar kita. Pertama, kita mulai dari menganalisa kondisi siswa, guru, dan satuan pendidikan. Itu sepertinya sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Pertamanya kita seperti itu dulu. Lalu yang keduanya, mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi harus diintegrasikannya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan ke dalam modul ajar. Lalu menyusun modul ajar dan melaksanakan pembelajaran, juga melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ada berapa langkah Bapak Ibu? Ada 6 ya, ada 6 langkah dalam prosedur penyusunan modul ajar. Dan betul kata Bu Leni tadi, ada yang beda. Profil pelajar Pancasila. Untuk tema Bapak Ibu mengajar SD minimal 2 tema. Untuk SMP 2 dan 3 tema. Dari 7 tema yang di pengejawantahan dari 6 nilai profil pelajar Pancasila itu ke dalam 7 tema, silakan Bapak Ibu pilih. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu ada mungkin pertanyaan atau pendapat dari Bapak Ibu, dipersilakan. Bagaimana kesan-kesannya Bapak Ibu setelah melihat prosedur ini? baik Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Bu Titin. Saya ingin bertanya Bu, pada saat kita menyusun modul ajar atau perangkat ajar, apakah semua profil pelajar Pancasila itu harus kita masukkan atau bagaimana cara memilihnya gitu? Kan sepertinya kalau untuk 2 jam pelajaran, apakah 6-6-nya dimasukkan ataukah bisa memilih 2, 3, atau 4 atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Titin. Untuk tema-tema profil pelajar Pancasila itu tidak semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihatnya di modul bahwa temanya itu 2 untuk SD dan boleh sampai 3 untuk tema SMP. Jadi berkelanjutan Bu, dari fase awal hingga fase akhir itu 6 profil pelajar Pancasila itu harus selesai. Jadi tidak usah semua tapi satu-satu, tapi ini gitu ya Bapak Ibu. Baik, ada
Ada mungkin tambahan dari yang lain? Dipersilakan. Saya Bu Astri, Iya, silakan Bu Leni. kalau melihat tadi tema ya kata Ibu, berarti ini baiknya gimana Bu? Kayaknya harus dikerjakan bersama, kayaknya lebih mudah ya Bu ya, dengan apa istilahnya Betul. MGMP sekolah ya, per mapel gitu ya Bu. Betul, betul Ibu Leni. Jadi Bapak Ibu, untuk penyusunan modul ajar ini diberikan keleluasaan dari pemerintah kepada satuan pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerahnya untuk menyusun modul ajar yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Boleh itu, betul kata Bu Leni, boleh kerjasama dengan MGMP ya, atau stakeholder terkait untuk mengembangkan modul ajar yang benar-benar menjawab kebutuhan dan karakteristik sesuai satuan pendidikannya. Mungkin itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki kegiatan experimenting yang pertama. Bapak Ibu, tujuannya agar lebih memahami tentang prosedur penyusunan modul ajar ini. Bapak Ibu sudah dibagi kelompok ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengerjakan soal yang ada di LMS. Bapak Ibu harus membuat modul ajar. Silakan Bapak Ibu buat modul ajar untuk kelas yang Bapak Ibu ajar, untuk setting, untuk konteks SDK atau untuk SMPK, dan dipilih saja dari capaian pendidik, capaian dari CP-nya lalu ke ATP-nya ya Bapak Ibu. Baik, pre-memory. Oke, Bapak Ibu katakanlah kita sudah selesai Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ya. Sip, ini udah berapa menit kita sebetulnya? Sisa waktu 7 menit lagi. Baik, pas nggak 20 menit ya ini? Lebih baik kurang. Sudah Bu. tadi. Lebih baik Baik. kurang. Ya udah, berarti udah selesai Bapak Ibu sampai situ. Tinggal presentasi ya. Ya, siap. Tinggal presentasi dan pura-puranya saya sudah membaca modul ajar yang Bapak Ibu buat ya. Ya, kasih feedback aja Bu Astri. Langsung kasih feedback aja. Ya. Sebentar. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Oh sorry. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah mengerjakan modul ajarnya dan saya sudah saya sudah melihatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat ini sudah membuat modul ajar dengan sangat baik. Modul ajar untuk kelompok 1, nilai yang dipilihnya adalah tentang mandiri ya, dan sudah terlihat dengan baik dari setiap langkah-langkah pembelajarannya itu sudah dimasukkan. Namun untuk kelompok ini, untuk glosariumnya belum diisi ya Bapak Ibu ya, jadi mohon untuk diisi karena salah satu komponen modul ajarnya itu ada glosarium ya. Hal barunya itu glosarium daftar pustaka itu jangan lupa Bapak Ibu untuk dimasukkan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 itu nilai yang diintegrasikannya adalah nilai kebinekaan global dan sudah dengan sangat baik dari setiap prosedur penyusunannya saya rasa sudah dengan lengkap ya ditempuh gitu dan komponennya pun sudah sangat lengkap. Jadi begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir pembelajaran dan namun seperti biasa kita akan mengadakan dulu kuis dan Bapak Ibu silakan menjawab benar dan salah di kolom chat jika pernyataan yang akan saya bacakan ini benar menurut Bapak Ibu, dan tolong katakan salah, tolong tulis salah jika pernyataan yang saya bacakan ini salah menurut Bapak Ibu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa Bu. Baik. Nomor 1 Bapak Ibu, ada 5 kriteria dalam menyusun modul ajar. Benar salah Bapak Ibu? Baik, iya betul salah ya jawabannya. Harusnya ada berapa Bapak Ibu?
Ada 4. Ada 4. Baik. Ada 4. Pertanyaan selanjutnya. Ada 5 tahapan dalam prosedur penyusunan modul ajar. Benar atau salah? Bapak Ibu? Ada 5 tahapan prosedur penyusunan modul ajar. Salah, Bu. Betul. Salah. Harusnya ada berapa Ibu, Bapak Ibu? Ada 6 ya, Bu? 6. Ada 6. Betul, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pemahaman tentang materi ini dari Bapak Ibu sangat baik ya, terbukti dari jawaban-jawaban Bapak Ibu sudah betul. Baik, kita sampai sudah di akhir pembelajaran hari ini. Silakan Ibu Leni kiranya berkenan untuk menutup pembelajaran dengan doa hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah dari pagi sampai siang kita sudah berdiskusi, sudah mendengarkan paparan dari fasilitator kita, Ibu Astri. Terima kasih, Bu Astri. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah setia stay. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Sebelum menutup acara ini, baiknya kita berdoa bersama dulu. Silakan. Selesai dengan ucapan hamdalah bersama-sama, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Leni, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Tetap semangat selalu. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Terima kasih Ibu Titin, Bu Leni, dan Pak Dani. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.